If you haven't heard about Anchor, here's the easiest way to make a podcast. Let me explain. It's free. So you can edit your podcast right from your phone or computer. And Anchor will distribute your podcast for you. So you can hear on Spotify, Apple Podcasts, and many more. You also can make money from your podcast with no minimum listenership. It's everything you need to make a podcast in one place. Well, download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. I'll see you there. Gak bisa kalau kita juga mau, proclaim that you are a strong woman, you leader, and I don't need a man. That's to me like I'm not sure about that. You know, it's like you lying to yourself. Bener. You think you don't need men, but you probably falling lonely juga pasti ada perasaan, ada yang ada void juga di dalam hatinya pasti. Mungkin. Pasti. Hai Semsem Lovers, welcome to Kesemsem Podcast. Bareng aku Nika Kristalia. Di episode kali ini aku lagi kesemsem bareng Andin. Hai Kak Andin, how are you? Hi everyone, I'm good. How are you guys doing? Semoga happy-happy aja meskipun crunches ini tetap hits gitu beritanya ya. Oh iya, tetap dong, nggak ngaruh. Nggak ngaruh kita mah. Kita sih nggak ngaruh, tetap berjalan seperti biasa. Kita ketawain aja ya. Tetap happy. tetap high vibes. Oke, mungkin buat yang belum tahu dan belum kenal sama Kak Andi nih, coba deh kenalan dulu siapa nama kakak dan what do you do gitu for our listener. Nama aku sih sebenarnya Andika. Cuma kalau di Andika itu kan ini ya nama cowok. Andika, really? Yes, that's my real name, Andika. Cuma kalau ya pas teman-teman kerja, oh my gosh, Lula just here. Sorry guys. Lula go. Teman kerja, teman itu ya. Ya, si baby. Panggilnya Andin gitu karena Andika kayak terdengarnya cowok banget gitu. Jadi cowok banget. Panggil Andin aja gitu. Oke, that's fine. Tapi orang-orang sih banyak yang panggil Andin, ada yang panggil Dika, Andika, whatever. Terserah, cuma kebanyakan sekarang yang manggil aku Andin. And aku tinggal di Amerika udah 14 tahun. Terus lama ya? Udah lumayan lama. Terus aku juga udah jadi US citizen tahun 2018. And terus aku ada YouTube juga. YouTube-nya apa tuh? itu spill the tea. Aku YouTube-nya yang sekarang aktif itu nama channelnya Indonesian Mommy, cuma daily vlog aja, vlog keseharian aku gitu di sini. Terus aku kerja daily juga. Ya. Iya, coba daily vlog aja, kadang traveling juga atau sharing lifestyle ya kayak. Iya, masakan biasanya sih share makan, mukbang juga, itu campur aduk lah pokoknya. Iya, lifestyle dan what you love lah ya Kak. Terus aku punya 3 anak aku ada 3, umur 12, 11 sama umur 7 tahun yang paling kecil. Wah, tahun ini dia mau 7 tahun, sekarang masih tahun umur ke-6 mau ke-7. Mantap. Aku goalnya juga kayak pengen punya 3 deh nanti in the future. Sometimes in the future. Well, 3 is the magic number. Iya, mana life petku 3 lagi. Oh ya? Nomornya. Terus yang di rumah tuh yang anak-anak bulunya. Oh ya, Lula kita baru aja adopted new puppy. Mungkin 3 weeks ago ya. Nah ini dia umur 5 tahun, American Pit Bull Terrier. Ini kita lagi training dia untuk Wah, itu high energy banget itu Pitbull Terrier. Iya, tapi dia lebih calm karena ini female. Jadi suamiku bilang kalau mau punya
doggy yang calm itu, pitbull itu pretty calm dan dia nggak barking too much. Dia gitu pinter atau sih kan- memang pitbull itu ya. Dan dia lebih pinter memang dari yang lain. Mm-mm. Terus trainingnya sih udah dia kalau mau pipis atau mau pup itu keluar gitu. Terus kalau aku ajak dia kerja kan tiap hari, aku bawa dia kerja dan dia selama aku kerja anteng aja. Dan semua coworker aku juga pada oh my gosh katanya I didn't know that pitbull can be so calm. Apa kayak submissive. Beda yang megang soalnya. Right, iya tergantung orangnya juga ya. So jadi apa kerja? What do you do? Aku kerja di American Association of Radon Scientists and Technologies National Radon Proficiency Program. It's a non-profit organization sebagai finance director. Dan kerja di sini udah aku mulai kerja di sini itu tahun akhir 2019. Jadi sekarang mau masuk tahun ketiga di perusahaan ini. Magic number lagi. Magic number lagi. Yes, terus ya sekarang lagi nikmatin kerjaan lagi banyak belajar dari kerjaan yang baru. Dan jadi kesibukannya gitu aja, kerja, ngurus anak, YouTube juga. And it's pretty busy life. Ya. Bagus sih, jadi kita nggak ada waktu buat ngurusin orang ya, karena urusan no time at all. Aku pun nggak ada waktu untuk entertain diri sendiri gitu, kayak aku di rumah nggak ada TV. Maksudnya TV ada, cuma kita nggak ada kabel gitu. Oh iya, aku juga nggak nonton TV. Nggak nonton TV sama sekali. Kalau me entertainment too. Movie itu biasanya kalau pas kayak kemarin tuh Friday night, karena tahu besoknya weekend, biasanya kita nonton movie bareng keluarga. Terus itu juga movie-nya yang make sure itu yang PG-13 biasanya. Walaupun PG-13 tapi banyak sekarang yang kalau nggak hati-hati bisa bikin bad pengaruh buat anak-anak. So you really need to brainwash abis ya. Yes, jadi kalau benar-benar harus milih-milih banget movie apa yang mau ditonton untuk anak-anak. Terus ya udah gitu aja sih. Jadi kesibukannya gitu aja. Karena itu sibuk banget loh. Sibuk banget. I mean, itu dia ya. Siapa namanya? Tadi Lula namanya Lula. Aku aja yang istilahnya belum punya anak, kerja doang aja sibuk sendiri juga kayaknya. Apalagi yang ada anak. Oh my god. That's fine. I mean, kita kalau hidup sibuk itu berarti lebih gimana ya? Lebih enjoy. Kalau menurut aku lebih happy. Kalau memang itu yang kalian inginkan ya. Maksudnya jadi time flies bener. Jadi kita sibuk untuk ngurusin, kehidupan kita, kerjaan, anak, keluarga dan segala macam. Jadinya lebih positif aja. Jadinya keluarnya, I think. I don't know if that makes sense. Iya bener banget. So high value woman banget ya Anda. I hope, thank you. Tapi aku lihat kok kontenmu, lihat auramu, lihat your Instagram gitu kan, postinganmu. Ya aku tahu lah ini cerdas nih orang cerdas. Amin masih. Buat dasarnya memang aku suka untuk belajar hal yang baru. Pertama, emang seneng banget belajar hal baru dan seneng banget memperbaiki diri sendiri. Dan I always see myself as like, aku punya short goal sama long term goal gitu. Jadi kayak misalnya yang pendeknya apa nih yang kira-kira yang bisa dicapai dalam 1 tahun atau 2 tahun apa? Oke, kita lakukan itu. Terus long termnya ke depannya mau jadi apa? Terus ke depannya apa? Jadi dan aku setiap aktivitas yang aku lakukan itu aku harus berguna gitu. Aku harus mikirnya berguna nggak nih aktivitas ini, gunanya apa nih gini. Jadi I don't really want to do something that useful nggak berguna gitu. Apapun yang aku lakukan, aku mikirnya jangan buang energi ya. Right, harus ada gunanya untuk diri aku, untuk keluarga aku, dan mungkin untuk community aku akhirnya. Jadi start dari diri sendiri dulu, terus ke keluarga, terus nanti baru ke community. Alurnya gitu ya. Kalau dirinya belum healing atau dirinya belum benar, susah juga mau care family ya. Atau care for family, that's right. For family, terus apalagi ke community gitu kan. Iya. Itu lihat apa sih dia tuh? Mungkin lihat sesuatu kali. Let her out. Kamu Lula. Gak apa-apa. Lula.
Emang anjing yang pitbull terrier tuh aktif banget kan, maksudnya dia emang harus dibawa lari atau dibawa gerak gitu Iya. kan, nggak bisa diam harus doang. harus ada exercise-nya. Kalau nggak exercise mereka nanti hyper jadinya. Iya, aku ada teman deket punya pitbull kayak gitu modelannya. Aku ya bagus sih, dia juga emang suka olahraga jadi cocok lah. Kalau dia masuk olahraga nih, kucing paling yang dipelihara tuh. Nah ya kucing lebih ini maintenance-nya lebih gampang. Soal apa sih jadi finance director itu gimana ceritanya kali bisa sampai ke situ? I mean that's amazing loh, apalagi di luar negeri. Di Indonesia aja itu udah yang istilahnya posisi bagus ya, apalagi udah di sana gitu. I feel like oh my gosh, kalau lihat dari udah posisi yang sekarang aku dapat terus lihat ke belakang lagi tuh bener-bener I feel like I feel so lucky. I feel like I'm a believer, I'm a Christian, so I feel like God really been with me the whole time gitu ya. It's like even going through the hard time, pada saat kita sebagai manusia kadang kita nggak tahu kalau dikasih down gitu ya, roda hidupannya lagi di bawah, like we feel like well this is not what I want what I want. Yeah. Tapi padahal you don't know what you want actually sometimes, so I just feels like I need to trust him in every decision I made, dan it lead me to the posisi aku yang sekarang gitu. Jadi awalnya itu waktu pertama kali datang ke Amerika, karena aku dari sebelum ke Amerika pun memang orangnya udah mandiri, udah independen banget. Waktu di Indonesia juga lulus high school, aku kerja 2 tahun untuk ngumpulin uang untuk bayar kuliah aku, karena orang tua aku termasuk keluarga yang kurang mampu, jadi nggak bisa ngandelin mereka untuk kuliahin aku, jadi aku harus usaha sendiri. Jadi emang dari Indonesia pun udah pekerja keras. I would say I'll tell myself a very tipe pekerja keras. So 2 tahun aku ngumpulin uang untuk kuliah. Nah terus udah kekumpul. Kalau di Indonesia kan yang mahal itu pas uang masuk atau registering ke college-nya gitu ya. Iya, uang pangkalnya gitu kan mahal tinggi banget like so. That's aku kerja di restoran waktu itu, ngumpulin uang untuk kuliah. Terus udah kuliah selama 5 tahun lah, kerja sambil kuliah. Itu dulu tuh nonstop Monday to Sunday. Itu stress out banget. Yes, it's like so tapi worth it banget gitu kan. Selesai kuliah terus at the end, terus sebelum pindah ke Amerika kerja di IBM Business Partner, dan itu lumayan bagus juga kerjaannya, dan aku bisa lihat ke depan itu memang bener-bener kalau aku fokusin di sini nih bisa sukses, bisa bagus gitu, dan lumayan. Tapi pada saat itu aku udah berhubungan sama suamiku yang sekarang, dan akhirnya putusin untuk pindah ke Amerika. Jadi aku tinggalin kerjaan, teman semuanya, dan harus mulai dari nol lagi. Iya, itulah tantanganku nanti ya. Yes, jadi kalau udah di luar negeri gitu ya, kita nggak bisa ngandelin eksperimen yang dari Indonesia. Mereka juga nggak terlalu ngeliat gitu. Sebenarnya kita bisa cantumin di resume kita sih, but they don't really bukan suatu poin yang lebih yang bisa kita gunakan gitu kayak sebenarnya. Jadi and then aku ngerti bahasa Inggris karena waktu sekolah, kuliah belajar bahasa Inggris kan tentu saja, tapi tetap aja kalau untuk sehari-harinya itu masih shock lah ya gitu ya, masih kaget. Iya. Belum lagi beda-beda accent, beda bagian negara, beda accent ya. Belum lancar gitu. Kalau dengerin sih masih ngerti, tapi kalau untuk berbicara timbal balik waktu itu aku masih grogi, masih nervous, masih nggak pede. Beda lah gitu kan. Jadi beda emang udah 14 tahun di sana ya, udah lancar kayak air. Ya, sekarang sih udah confidence gitu. Kalau dulu ya namanya baru baru masuk ke sini, baru pindah, pasti kita ngerasa oh my gosh, I don't want to feel stupid, I don't want to look stupid, I don't want to sound like I don't understand. Perasaan-perasaan seperti itu ada gitu, tapi oh my god. Aku pengen nanya dulu deh bentar, ini aku mau spill zodiaknya apa sih ini? Taurus, Capricorn, Virgo, Cancer. Juli tanggal 21 lahirnya, jadi Leo ya. Leo atau Cancer. Kadang Cancer, kadang Leo. Like if you dulu ingat masih zaman-zaman masih sekolah kan suka lihat-liatin tuh zodiak gitu dari majalah dulu, zaman dulu. Kadang Leo, kadang Cancer, kadang I don't know. I guess it's depend.
ada dua sistem sih, dia Vedic sama Western itu memang, tapi nggak jauh-jauh sih, kayak misalnya Sagittarius sama Capricorn aja itu mirip-mirip sebenarnya. Dan jadi ya ngerti sih, Leo lagi ya always the winner, so ya no wonder. Oh, oke. Cancer juga sih, temenku Cancer ya, dia memang 5 tahun aja udah punya planning gitu. Temen-temen yang lain mungkin mikirnya besok makan apa, dia udah mikir 5 tahun apa gitu. Yeah, So, it's my everyday thing. That's how my brain work gitu kan. Apalagi sekarang I'm a mom. Kayak kita sekarang lagi makan sarapan gitu. I'm already thinking about okay, what about lunch? What am I going to do for lunch? And then what am I going to do for dinner? You know, like I'm already ahead. Ini orang-orang overthinker sejati ya ini. Well, yeah, I can see that as my weakness juga. Like I'm overthinking a lot of stuff. Yeah. Kadang suka ya I itu get jadi you. weakness, jadi terlalu kepikiran, padahal it's not a big deal, you just Tapi itu tapi itu your power loh sebenarnya. it can your be a power, is, it can be a strength, my strength can be my weakness too. It's that's tinggal definitely ngolahnya ya, tinggal ngolahnya bener. Terus di apa kantor namanya? gimana? Iya, terus udah gitu pas awal-awal ke Amerika 2 bulan ke Amerika waktu itu juga istilahnya dokumen-dokumen belum selesai sebenarnya, masih dalam proses waktu itu. Cuma kan aku udah nggak sabar, aku orangnya nggak bisa dieman gitu, kan itu work kan. Oh iya, pasti ada Gemininya. Aku yakin Anda ada Gemininya sedikit ini. So tadi aku nyari-nyari kerja aja gitu, ke pede aja aku jalan terus like I'll take anything lah pada saat itu kan, karena belum ada pengalaman kerja di Amerika. Terus udah gitu belum ada dokumennya juga belum selesai waktu itu. Jadi aku kerja di restoran, kerja jadi waitress sama hostess waktu itu di Japanese Steakhouse selama 2 tahun waktu itu, sama 2 tahun. Nah, dari kerjaan bener-bener climbing banget ya Kak. I mean, you get it because you climb. Yes, that's right. Dari bawah, dari awal lagi, benar-benar dari awal lagi gitu. Orang kan lihat cuma dari orang kebanyakan orang nggak semua, tapi kebanyakan orang lihat kan kayak wow dia sekarang ini, they don't see I deserve it. I work for it. I work for it. I like I really do, karena banyak banget teman-teman Indonesia aku yang kesini, mereka udah punya jabatan yang enak waktu di Indonesia, lulusan kuliah terkenal di Indonesia salah satu, tapi pas udah sampai Amerika ya nggak bisa jadi apa-apa, karena apa ya? Karena nggak mau, I'm not gonna work, gue nggak akan mau lah kerja di restoran misalnya, atau I'm not gonna work sebagai nanny atau apa, like why? Mungkin malu juga, agak-agak malu kelihatannya nanti nggak bagus gitu kan sama teman-temannya yang dari Indonesia. Kalau baru pindah ke Amerika kan gitu kan, jadi image is so important. Setahun 2 tahun dia gas aja lah, I mean sekaligus mengenal budayanya gitu kan. Right, for me I don't care. Aku hajar aja karena I don't really care. Cuma ada ada tipe-tipe orang yang seperti itu kan, which is fine, whatever gitu kan, terserah kalau memang itu yang buat mereka happy, cuma stay di rumah asalkan suami kasih uang, kasih jalan-jalan, right, like that's your choice gitu kan. Okay, but it's just not me. Iya sih, boring juga pasti kan, apalagi orang yang udah biasa kerja. Right. Jadi waktu itu aku langsung kerja di restoran. Nah dari situ itu yang aku dapat itu communication skill dari situ gitu. Jadi aku kan kalau di restoran berarti kan spill. Iya, jadi kan mau nggak mau kayak memaksa aku untuk you have to speak English to these people. You can't avoid it. Mau nggak mau harus ngomong, mau nggak mau harus berkomunikasi dengan orang berbeda tiap hari, dan that's how I see it. Like, makanya aku nggak nyesel sama sekali, nggak like that's part of me gitu. Dan selama 2 tahun itu menumbuhkan rasa kepercayaan diri aku untuk berbicara bahasa Inggris kepada orang lain, walaupun pada saat itu grammarnya mungkin masih berantakan, pronunciation-nya juga masih nggak baik. Even sampai sekarang juga aku masih belajar kok gitu, masih ada pronunciation yang aku kelihatan banget aksennya masih it's not, but whatever. Indonesia yang penting mereka mengerti, yang penting aku sukses menyampaikan apa yang aku utarakan, yang mau aku sampaikan, kan intinya gitu kan. Benar. Coba kalau dulu nggak begitu kan berpikirnya. Kalau dulu tuh masih confidence-nya nggak ada. Cuma kerja 2 tahun belum terbangun ya. Belum terbangun, cuma dikit-dikit, dan kerja di restoran itu benar-benar kasih aku confidence untuk berbicara atau berkomunikasi atau bersosialisasi dengan orang selain suami dan keluarga aja waktu itu kan. Harus udah gitu akhirnya ya udah it's time to move on gitu kan. Aku harus cari kerjaan yang setidaknya
sesuai dengan background aku lah, aku pengen kerja di kantor Iya. gitu. Terus Istilahnya apply. istilahnya kakak tuh lagi ospek aja lah dulu ya kan. Right, ya. Terus udah gitu, well gajinya juga sebenarnya lumayan waktu itu untuk kalau Iya. dibandingin sama Indonesia gitu. Waktu itu kan Jelas mindsetnya lah masih, ya. Jelas. Iya kan Iya, waktu itu. status nggak sih status? Iya, udah gitu dapat Mikirin uang label sendiri. gitu kan. Kayak, hai gue director atau hai gue public speaker di atau gue marketing officer atau apalah, ke label doang, menang label tapi gajinya mungkin ya kebanting sama yang tukang nyuci piring istilahnya. Bener, orang waktu itu tipsnya Iya. aja satu malam itu bisa dapat 5 juta waktu itu, kayak Iya. semacam bisa sampai $350, kadang sampai $400 tipsnya untuk weekend kalau lagi rame, itu tipsnya doang. And it's one night, lumayan sebenarnya. Iya. Apa gajinya, cuma emang capek banget tapi kerja di restoran itu capeknya Sih, bener-bener. kalau pakai otot jelas capek sih. Cuman beda lah sama pakai otak, capeknya lebih beda nggak sih? Beda, oh ya, pakai otak capek juga, nguras Capek tenaga banget. juga, bikin stres juga, bener. Iya, exactly. Bener. Iya. Terus udah Aku, gitu, iya aku jadi inget, lagian bule sendiri ya orang US sendiri itu juga mereka grammarnya nggak semuanya bagus loh. iya, Kayak, bener. kan, yang Grupnya, pinter tergantung aja. levelnya. Iya, Iya, bener. Jadi kita pede Ya, aja lah, casis. Pede aja, intinya mah pede aja, nggak usah harus Mm. perfect. Kalau orang Indonesia kan kayak kalau aku perhatiin, Iya. intinya mereka terlalu Mostly ya. pay attention sama grammar. Oh itu salah tuh ngomongnya gini. Oh itu masa ngomong like pronunciation. Udah bisa itu dua mereka bahasa terlalu- aja udah bagus Ya, kali. exactly. Oh my Are you god. kidding me? Yang penting, I can get the job done. That's it. You know what I Yeah, mean? Yang exactly. penting tujuannya kecapai gitu kan. Tapi Pusing terlalu ya kalau fokus sama mikirin nggak penting kayak gitu. Iya, karena orang Indonesia kan sukanya gitu ya. Wih, Iya, bahasa Inggrisnya memang sih, jago, memang. belum ini. Oh, kayak kalau ngomong tuh lancar banget gini. Well, it's like Iya, padahal kan latihan aja sambil jalan gitu kan. iya, latihan sambil jalan, praktis, harus banyak praktis. Memang harus banyak praktis dan harus pede. Harus pede intinya mah. Iya, itu sih kayaknya kunci banget tuh. Kalau Harus buat pede. tantangan apa nih Kak yang paling gede buat Kakak nih? Tantangan dalam hal Pas tantangan jadi kerjaan. finance. Oh, jadi awalnya itu yang paling jadi waktu aku dapat kerjaan ini ya, sebelum di sini aku kerja juga di family owned business gitu, kayak family owned business tuh perusahaan lokal di sini, perusahaan kecil, tapi aku megang keuangannya juga sama. Jadi aku urusin payroll, urusin gaji karyawan, terus pokoknya semua keuangan, account payable, account receivable, semua accounting job gitu aku kerjain. Nah dari situ ngurusin tax juga, income tax, state tax, federal tax, and everything. Damn. Numbers. Yes, terus waktu pertama dapat itu kerjaannya yang sebelum kerjaan yang sekarang ini, aku yang oh my gosh. Jadi ceritanya gini. Jadi dulu tuh aku tinggal di Connecticut. Connecticut itu kayak 15 menit Aku dari pernah New York. It's very close dari New York, dan itu termasuk dalam kota besar lah istilahnya, karena itu aku sih suburban area, kota kecil. Enakan tinggal di suburban lah ya. Iya, suburban, tapi akses ke kota besarnya itu banyak dan emang deket gitu kan. Jadi orang-orangnya itu punya attitude-nya ya attitude city life gitu. Jadi harus apa-apa kesit gini-gini kayak gitu kan. Hektik ya. Hektik banget. Terus ya itu waktu aku kerja di restoran itu waktu di Connecticut. Terus aku kelamar kerja di kantor waktu itu nggak pernah dapat panggilan. Even waktu itu punya kakak ipar aku, ada teman akrabnya dia kerja di perusahaan kayak Captain Morgan, Bacardi, yang lupa nama company-nya, yang dan dia kerja di bagian finance gitu kan. Dia tahu aku ada accounting background kan. Oh ya udah ayo kerja di sini. Padahal itu ada orang dalamnya kan, dan akan kerja di bawah dia gitu, misalnya di departemennya dia. Tapi nggak dapat waktu itu. Udah interview nggak dapat. Belum jodoh karena pas aku apply resume aku masukin semua pengalaman waktu di kerjaan di Jakarta.
Terus aku nggak masukin itu kerjaan waktu aku kerja di restoran, karena aku pikir ini kerjaan beda title-nya gitu kan, istilahnya nggak ada hubungannya sama kerjaan aku waktu aku di restoran, jadi aku nggak masukin tuh pengalaman aku 2 tahun di situ. Nah terus jadi dia ngelihatnya itu gapnya itu terlalu lama, nggak kerja 5 tahun kalau nggak salah jadinya kan. Dan alasannya sih waktu itu kayak gitu. Nah teman kakak aku bilang, iya sorry kita nggak dapat kerjaannya kamu karena katanya gapnya kamu nggak bekerja itu terlalu lama, kamu terlalu lama nggak istilahnya nganggur terlalu lama gitu, jadi mungkin dia khawatir atau gimana. Jadi ternyata dari situ sih aku lihatnya iya oke, Vel, aku nggak dapat kerjaan tapi jadi dapat ini baru gitu, pengalaman baru dan ilmu baru. Dia bilang gini, temennya kakak ipar aku itu, lain kali harusnya kamu taruh aja itu pengalaman kamu kerja di restoran selama 2 tahun. It just show that you doing something, you keep you keep busy or active gitu, nggak nganggur, produktif gitu, lah ya, produktif. Udah gitu terus udah gitu dia juga ajarin waktu itu, aku ingat banget. And then you helping, waktu itu Dixon punya usaha sendiri juga kan, and you helping your husband untuk pajak-pajaknya, untuk invoice-nya, taruh aja juga di situ karena that's kerjaan juga kan istilahnya, even kalau kamu nggak kepikiran suami sendiri. Aku nggak tahu ya namanya aku, tapi jadi di situ kayak aku ngelihat itu kegagalan, aku nggak dapat kerjaannya tapi aku dapat pengetahuan yang sangat berharga pada saat itu kan. Oh gitu ya udah, terus akhirnya aku masukin tuh kerjaan aku sebagai waitress sama hostess di resume. Tapi memang nggak aku fokusin banget, cuma aku bilang this job giving me memberikan aku communication skill kayak gitu-gitu, dibagusin gitu resumenya. Tapi dipresentasikan sebagai dia orangnya aktif dan mau belajar di awal, kayak gitu-gitu kan. Setidaknya kalau director HR yang lihat gitu kan. Tapi emang nggak aku tuh kerjain secara panjang, cuma sedikit aja. Cuma yang setidaknya cuma ngelihat nih aku aktif loh dalam dunia pekerjaan, gini-gini bisa ngelihat. Terus waktu di Connecticut itu lamaran kerjaan nggak pernah dapat. Nah terus akhirnya suamiku memutuskan untuk pindah ke North Carolina kan. Waktu itu aku nggak mau banget pindah karena beda apa? Auranya beda pikir, atau? Iya, karena aku pikir North Carolina ada apaan? Aku pikir paling cuma gunung-gunung doang, mau ngapain gitu. Aku kan lahir di gede dan kota gitu, city girl banget gitu kan istilahnya. Gunung gitu ya. Ya, I'm like what the heck gitu. Terus dulu gitu, ya pada masa itu. Nah, jadi aku tinggal di Connecticut itu selama 6 tahun. Nah, dan 6 tahun itu aku udah dapet temen yang enak, yang cocok, udah dapet istilahnya chemistry yang bagus sama beberapa teman aku, teman Indonesia aku udah enak gitu, aku udah ngerasa nyaman, aku udah ngerasa nyaman, aku udah ngerasa confidence sudah rada sedikit naik gitu kan, dan aku udah ngeliat udah ngerasa ada keluarga lah ya, udah enak kecil. gitu, udah agak nyaman, ada temen udah gini-gini, jadi aku nggak mau pindah gitu kan. Saya ngapain di North Carolina? I like the whole time itu making decision, aku like I cry. Terus sumpah kayak nggak mau nggak mau banget hari haknya kita pindahan pun aku masih masih struggling untuk menerima keputusan itu kan. Tapi padahal semesta udah ngasih kode ya, suruh pergi gitu, move from that place. Aku belum terima itu, aku belum lihat itu pada saat itu, aku belum lihat karena aku masih denial untuk I don't want to, that's not what I want. Tapi aku tahu suami aku itu memang memang memikirkan keluarga banget, dan aku tahu dia itu keputusannya bukan yang selfish keputusan, karena he's been praying about it. Dia udah hitung-hitungan kali ya. Dia udah been praying about it. Dan dia bilang always, dia tahu he's the man of God. He's always put his family first, and every decision apalagi untuk keluarga itu dia selalu selalu bagus banget. Aku pengen spill juga dong background romance-nya, selalu berhasil atau gimana sebelum ketemu yang ini. Oh my gosh, that should be another podcast. boleh. sampai sekarang itu hampir depresi gak sih nyari yang bener. Oh my god, it was hard man, it was hard. Terus Oke, lanjut hari pas pindah, kita jalan tuh pindah semuanya, udah pas di mobil aku itu masih nangis. Terus aku bilang, I cannot be like this, and itu dia punya anak gak sih, Kak?
udah punya Razel sama Zoe. Mereka masih muda sih, masih like masih 2 4 ya, tahun baru atau 3 tahun, baru 2. Aku yang mikir oh my gosh. Tapi aku ngerti sih aku being selfish gitu, karena alasan aku nggak mau pindah itu karena Temen. aku nggak, ya karena aku nggak, it's about me, karena aku pikir about me, you know, nggak keluarga ya, nggak keluarga. Yes, I know see. like it Tuh, just I know egoku juga that. gede, egoku juga gede, harus banyak belajar sama kakak. Oh ya, egoku gede, and then like sama at that moment waktu di mobil, and you know I was crying. Suamiku sih udah coba untuk cheer me up a lot of time gitu. Tapi aku like I hated him so much gitu, like tapi aku nggak bisa segitunya. Tapi aku nggak bisa benci sama dia karena aku tahu dia itu ambil keputusan ini untuk keluarga, dan dia udah jajarin semua alasan-alasannya, dan sebenarnya aku agree sama semua keputusannya dia aja, tapi aku nggak willing to move, nggak mau gitu, akunya yang nggak mau. Udah nyaman ya. Terus udah gitu akhirnya I close my eyes, I pray about it, I ask God. Karena waktu itu sebelum kita pada saat when I pray about it, I ask God like, can you please change his heart? Can you please change his mind? You know, that's how I pray. Which is so wrong gitu kan. Like I ask God to change his mind. That is not how. Dan aku tahu itu selfish. Sebenarnya bukan that's how kita praying ya sebenarnya. No, it's not. Terus pada hari aku pindah itu, dan I close my eyes, I'm like I try to talk to God. I'm like, God, okay, berat banget sebenarnya untuk berdoa seperti ini karena aku nggak mau let go of my selfishness gitu kan. Masih attached please. Ya. Masih attached sama all that stuff that I wanted for myself. Alright God. Emang sulit sih itu. Sulit banget loh, terus bilang alright. Apalagi kakak tipenya bukan tipe spontaneous, bukan tipe-tipe yang bodo amat besok aja baru dipikirin. Kakak aja yang kayak 5 tahun ke depan udah mikir sekarang, apalagi kayak gitu kan pasti I really know. Yeah, the way you brain think, Kak. Yeah, it's just me being 11-12 lah. So it's like, just you know what, please, like, if you think this is the best, if you think this is the best for my family, if this is the best for my family, for my kids, for my husband, and you know that how much I love my husband, my family, my kids, and if you think this is the good decision and it will bring a goodness for my family, then please help me accept this decision. Please give me strength to accept it. Udah mulai. And give me peace. Ini ya. Yeah, I want mulai to let go. That's it. That's all I said. And then and I of course still crying, still trying to. Like, iyalah ya, masih baru. Terus waktu pertama pindah ke North Carolina, kita stay 2 minggu sama kakak ipar aku, karena kakak ipar aku duluan tinggal di North Carolina. Terus kita tinggal terus jadi kita tinggalin semua kerjaan, semua yang ada di Connecticut, move ke situ mulai dari awal lagi. Jadi Dixon cari kerja, aku cari kerja. Dan luckily kayak after all that, setelah aku kayak gimana ya, nggak being let go untuk being nggak being selfish gitu, and I put my family first. The whole things changed. Like I got blessing after blessing after blessing after blessing semenjak kita pindah ke North Carolina. Yes, since we moved to North Carolina. Terus aku langsung beberapa minggu kemudian aku dapat kerja duluan, dan ini kerjaan di kantor, dan kerjaan ini yang aku bilang ngurusin payroll dan segala macam. Akhirnya aku dapat kerja. I feel like oh my gosh, waktu di Connecticut selama 6 tahun aku apply beribu-ribu. Iya, beribu-ribu, nggak pernah dapat panggilan, nggak pernah dapat kerjaan. Ternyata pas bete banget itu. Ternyata malah dapat kerjaan di sini gitu. Oh my god, emang kerja perusahaan kecil tapi like I learned so much from this job itu gitu dia kan. Itu dia tuh kunci kebuka yang orang langsung doornya. Lupa ya. Pintunya langsung kebuka. Oh my gosh. Terus dari situ terus akhirnya aku dapat kerjaan duluan, dan aku seneng banget, like I'm like so excited about this job, excited learning new things. Oh my god, I was so excited. Terus udah gitu akhirnya kita fast forward gitu ya, terus kita beli rumah, kita dapat rumah. Aku ngerasa rumah ini juga rumah yang aku impikan, yang udah like size-nya yang aku mau, gini-gini, everything yang aku mau itu kayak kepenuhi setelah kita move ke North Carolina. And terus setelah let go, fall into places lah ya istilahnya. Yes. Itu emang sulit sih di posisi itu ketika pada saat itu. Iya, karena pada saat itu kan kita
ngelihatnya I know what I want gitu. Aku mau tinggal di Connecticut karena deket sama New York. Nanti kalau seandainya aku udah anak udah pada gede gini-gini, aku mau apply kerjaan di New York, jadi bisa dapat kerjaan di sini tapi Tien, that's not what sukses. Your success nggak di Connecticut gitu. Your success is in North Carolina. So kenapa enggak? In the end happy kan? Ya, dari situ akhirnya happy. Dan aku belajar ini pelajaran banget loh. I mean buat yang denger juga, meskipun mungkin kisahnya berbeda, tapi kan pattern yang dikasih semesta itu ya, atau Tuhan itu kan kurang lebih sama sebenarnya, meskipun kasusnya beda. Iya. Ini pasti yang denger mesti belajar banyak. Iya, jadi kadang kita harus mengenali diri sendiri, itu yang paling penting, dan itu susah sebenarnya untuk mengenali diri sendiri. Gak semua orang bisa mengenali. Aku aja baru di umur ini kok Kak. Aku baru di 28 something, yang bener tahu ya di 30 ini memang. Right, ya susah gitu loh. Apalagi umur segitu kan mau sama selfish, maunya gini. Wah bener, gue bener lo salah pokoknya. Iya susah. Tapi kalau udah mengenali diri sendiri, udah bisa mengenali ini gue being unfair atau I'm being selfish, this is me just being that's benar-benar ngebantu sih. Berarti yang bikin kakak tuh high value women tuh memang mindset ya yang pertama. Iya, mindset kali ya, emang udah karakteristik dari awal, karena aku lahir dari keluarga yang it's not easy, not silver spoon. Right, jadi I learn untuk menjadi successful you have to work super hard gitu kan. You have to work super hard. Like kalau orang-orang yang berada easy, mungkin lebih gampang karena medianya disediakan dari ini. Dan kalau kita bener. Ya harus double gitu kan. Like you need to work extra untuk bersaing sama mereka gitu. Dan aku lihat sama juga di Amerika juga gitu, kayak misalnya, tapi aku nggak mau terlalu fokus ke kelemahan aku, karena untuk bersaing bekerja sama native yang di sini dengan lulusan kuliah di sini dan segala macam semuanya kan, like I feel like oh my gosh I have so much disadvantage gitu ya dibanding sama mereka, but no, tapi know your value juga gitu, know your value juga. You know you are a hard worker. You know that orang yang cepat belajar gitu ya untuk hal yang baru. That's your value. Iya, benar-benar. Kita harus tunjukkan ke orang kalau itu diri kita gitu. Jadi mereka pun pasti akan ngelihat kok kalau memang itu yang personality kamu atau karakter kamu. Tapi emang bener loh, kalau pas kita udah ngehargain diri kita sendiri, itu orang lain bakal segan hargain juga. Iyalah, akan terpancar, akan terlihat pastinya. Iya. Kayak temenku misalnya, dia padahal ya aku lihat dia tuh bagus, dia potensialnya gede, tapi dianya nggak pede, jadi dia kayak tidak menghargai dirinya, jatuhnya ya people liatnya juga begitu. Ya. Kalau kita udah menghargai diri sendiri, kalau kita udah punya strong personality, strong karakteristik, dan kita itu susah nyari cowok itu Kak. Udah mantep. No, I don't think so, karena mungkin banyak ketemu yang di bawah gitu. I mean level mau nggak mau pasti kita kan akan mencari pasangan yang setidaknya selevel sama kita gitu kan, dengan cara pikir kita, dengan ini pasti setidaknya mau selevel. Ya yang bagus-bagus, yang lebih istilahnya gitu kan, maksudnya lebih pinter, lebih terorganisasi tapi setidaknya pasti kan satu level kan. Jadi mau nggak mau memang agak susah. Capek, memang mencari seseorang yang cocok sama kita itu susah sebenarnya. Aku pun sama suamiku juga kita spiritually growing together, financially kita juga growing together. Jadi pada saat kita ketemu pun kita bukan siapa-siapa atau masih banyak banget kekurangan sebagai seseorang gitu. Misalnya karakteristiknya itu masih banyak banget yang harus diperbaiki. Karena kita cocok gitu ya. Jadi aku sama suami aku itu saling membantu, saling membangun, dan beneran partner ya. Beneran partner. Jadi like everything is like teamwork, saling membantu untuk membangun kita jadi orang yang lebih baik gitu dalam hal apapun. Bukan tipe yang kamu di rumah ya nyuci masak udah. No ya. Dia malah ngebebasin aku banget, ngebebasin aku ngelakuin apa semuanya. So it's not
apa namanya, karena aku juga nggak yang setiap aku punya passion on something gitu, nggak yang apa sih, yang nggak yang stupid gitu loh, maksudnya nggak yang oh I wanna be a celebrity babe gitu. Right. Like you kidding me kok, you know. Jadi rasional juga gitu kan keinginan aku, jadi ya terima aja gitu. Dan by the way ya, aku lihat kakak itu memang se apinya gede ya, mas, dalam artian your passionate-nya kakak tuh memang bergairah gitu ya. Dan aku lihat kakak juga tipe yang berani gitu. I mean, you're really a fire. I mean, you talk about ini koronces, you know, and then Injus gitu kayak. How gitu? Gimana bisa nyampe ke titik itu, kayak udah gedek banget gitu, gue harus speak up, atau kayak I need educate people, atau kenapa bisa ke situ? Well, kalau masalah itu sebenarnya emang dari udah lama aku suka sama politik sini sebenarnya. Waktu itu sebenarnya sih aku passionate sama sistemnya di Amerika, kayak beda banget sama di Indonesia gitu ya. Aku admire-nya di situ sih sebenarnya. Pada saat di sini terus, kok Amerika gini ya, kok bisa ya dia sistem kesehatannya gini, oh dia gini, jadi belajar di situ dan dikit-dikit belajar terus into politik. Waktu itu jadi awalnya itu into politik juga waktu itu. Sebenarnya sih aku kurang suka politik sebenarnya awalnya. Gara-gara nyebur ke politik, tahu itu gara-gara waktu itu 2016 waktu zamannya Trump. That's what it start sebenarnya. Build a wall ya. Iya, jadi yang kayak gitu sih kok. Aku juga awal sebenarnya nggak suka. Heboh banget gitu ya. Heboh banget sih gini-gini. Nah dari situ dari situ jadi cari tahu, jadi sering seneng sama topik politik ini, jadi seneng banget udah dari 2016 itu. Tapi kalau masalah vaksin udah lama sebenarnya. Kalau masalah vaksin itu udah dari yang aku bilang kan, anakku itu Hazel sama Zoe itu aku udah stop dia vaksin yang regular vaksin aja. Aku emang nggak, si Alex itu nggak vaksin sama sekali, apalagi yang vaksin si COVID ini gitu kan. Yang lain aja aku enggak gitu. Apalagi ini yang memang direncanakan dulu, gitu ya. Iya, jadi dari dulu emang aku sebenarnya udah aware sama masalah pharmaceutical company ini, masalah si Injus ini. Aku sebenarnya udah lama udah aware sebenarnya. Jadi semuanya come together aja sih, just try to. Iya, karena memang suka ini ya, karena dasarnya memang truth seeker ya si kakak ini orangnya. Iya. Dasarnya emang truth seeker, dasarnya emang pengen tahu yang sebenarnya, dasarnya juga emang orangnya selalu curious about something, and I don't selalu apa sih. Jadi dari situ 11-12 ya. Iya. Capek loh kayak gitu. Well, in the end. Kalau kamu capeknya itu gitu. Gimana? Overwhelming maksudnya gimana? Capek dan overwhelmingnya itu gimana? Karena you put your heart into it gitu. Masuk banget ke dalam itu gitu. Kalau aku sih lihatnya sih nggak capek, nggak overwhelming sih. Kayak misalnya kalau aku sharing. Berarti udah bagus self controlnya ya? Iya, karena kalau sharing seperti itu sebenarnya aku cuma pengen sharing ini berita bagus nih, pengen sharing gitu. Niatnya cuma itu aja sih, nggak niat untuk biar orang percaya atau ngerubah pikiran orang. That's not even my intention at all. Aku cuma kayak misalnya aku going through Twitter, oh my god this is good, pengen sharing gitu karena people need to know gitu. That's it. Tipe ya kita Kak. Like urusan orang itu mau percaya enggak, I don't care. Iya. Bodo amat gitu kan. I don't care. Waktu awal-awal aku sharing politik itu pas zaman Trump itu kan aku bilang. Jadi dan itu aku udah nge-YouTube sebenarnya dari awal itu. Pada awal-awal aku yang sharing opini aku tentang politik. Itu tuh ada banyak kayak gitu. Awal kontennya berat nih. Enggak, emang kalau awalnya enggak random ya. Well, enggak, di YouTube emang aku enggak ngomongin politik sih, cuma daily vlog aja. Aku mau separate gitu, enggak mau aku gabung sebenarnya. Karena YouTube that's just for fun aja. Iya, hobi ya. Cuma for fun, hobi and then it bring money, so why not? Why not? Karena aku dapat bayaran kan. Jadi aku monetize ya. Monetize, so lumayan dapatnya gitu kan, untuk tambahan uang jajan. Jajan gitu ya. Iya kan, yang tadi aku bilang I wanna do something yang berguna gitu. Kalau nggak berguna, I'm not gonna do it. Nah, YouTube tuh
berguna. Sebenarnya masih banyak sih yang mau aku improve kayak apa skill editing aku, kontennya gimana, tapi I have no time. Yang sekarang itu aku benar-benar nggak ada waktu sama sekali. Cuma aku I open the door opportunity, whatever God wanna take me, then I'll go gitu. Kayak sekarang ya aku tetap open untuk opportunity yang mana. Kalau misalnya YouTube-nya bagus, terus misalnya bisa menggantikan income aku dari kerjaan ya, well let's go to this part gitu. And then exactly. You know what I mean? Jadi aku akan fokusin skill aku lebih bagus dalam editing, kontennya segala macam. I'll work for it. Tapi untuk sekarang, you know, like enggak cuma buat tamat-taman aja. Transisi ya. Ya, so yang penting aku tunjukin kalau akunya tetap konsisten, tetap disiplin, tetap apa namanya, walaupun kadang suka capek ngapain sih. At least you show up ya, at least you show up. Right, and then let's go do the work. I'm like, yang penting aku disiplin, tetap berusaha untuk upload video selama tiga video setidaknya selama seminggu. That's my itu udah banyak sih, itu udah banyak. Right? Ya, udah pas itu. That's my That's my commitment, and I stick to it for so long. So aku juga gitu. Aku dulu tuh punya YouTube dari 2012 malah kan, cuman gak diapa-apain, emang gak konsisten aja. So and then bangun YouTube itu susah loh. Bangun YouTube itu susah, bangun untuk punya subscriber atau semua punya base yang udah tahu kita siapa. Itu susah. Jadi susah banget. Jadi karena aku udah istilahnya memang nggak gede, nggak banyak, tapi I respect. Udah banyak lah, udah ribuan. Right, tapi kalau dibandingin kan masih kecil istilahnya. Tapi aku respect itu dan aku hargai banget itu. No mountain too high lah ya. Correct. Jadi tetap aja. Jadi mau aku konsistenin. Aduh, ambisius sekali sih Anda. Ada Capricornnya juga nggak sih? Leo Capricorn 11-12 kok emang. Tipe-tipe yang kayak gitu. Leader emang kayak gitu sih rata-rata. Aku perhatikan ya model-modelnya. Well, I think I can see myself as a leader ya, karena dari keluarga juga aku yang tulang punggung keluarga, dan sampai sekarang juga orang tua aku yang benar depend on me banget gitu kan, kayak adik-adikku juga gitu. And then apa namanya, tapi kan karena emang you work for it gitu kan. Iya, benar. Jadi memang you work for it and you earn it and you deserve it, ya kan? Right. Bukan yang bukan cuma nih kerjaan dikasih jalan mulus. Bener. Ya, ini keren banget. Terus buat advice kakak nih buat ke cewek-cewek yang masih muda atau at least dalam perjalanan mencari jati diri or something like that. How to be high value woman gitu. Aku advice-nya apa ya, kalau yang beneran high value ya, jangan kayak ada some people ngajarin high value woman tapi kayak metodenya tarik ulur, playing games. Kalau tips aku sih, kalian kenalin dulu diri sendiri dulu, kalian work on yourself first. Kalian cintai diri sendiri dulu. Jangan menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain. Maksudnya, jangan menggantungkan kebahagiaan kepada pasangan, atau jangan menggantungkan kebahagiaan, aku harus sudah punya pacar, harus kawin, itu akan bikin aku bahagia. No, that's wrong. Jangan seperti itu gitu. Create a happiness dari diri sendiri dulu gitu. Jadi you need to be happy about yourself, about who you are, about where you at. Jadi jangan terlalu itu aja sulit ya. Itu aja udah sulit gitu. Like the first step, basic step itu basic aja orang banget. Banyak yang basic di situ dulu deh. Jangan bahaya mau banget. Mau ini, mau itu gitu ya. Bahaya banget kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada cowok misalnya gitu ya, atau membandingkan I don't know, I lost my word. English. Lost bahasa. Iya. Gitu ya kalau udah campur-campur itu. It's bahaya banget kalau kita depend on someone else for our happiness, atau depend on luxury stuff atau barang, you know what I mean, barang-barang atau kayak gitu. No, fokus ke gini loh, manusia itu sebenarnya
kebahagiaan itu bisa dicapai kalau kita achieve something, kalau kita work for it and achieve something and okay, we work for it, that it feels so good and it was satisfying banget, bener-bener, kalau kita bisa seperti itu. Dan jadi di situ yang fokusnya, maksudnya jadi ya udah, you work on yourself first, dari diri sendiri dulu. Bisa nggak kalian kontrol diri sendiri, bisa nggak fokus ke sesuatu hal yang lebih positif gitu, bisa nggak kayak misalnya kalau sekarang yang aku lihat, misalnya kalau menurut aku kayak baca buku, atau put yourself invest in you, invest in yourself, kayak sekolah, knowledge. Kalau menurut aku itu penting banget juga, karena ilmu itu, I don't know, ilmu kalau pas aku baca buku atau baca tentang itu yang nggak bisa topik, direbut itu orang ya, itu right, yang paling nggak bisa direbut orang. Itu invest untuk diri kamu jadi tahu itu, terus udah gitu juga jadi, kalau aku sih it's make me so happy gitu ya, kalau aku find something bener, kayak dari karena situ kita gitu. Karena kita yang usaha sendiri gitu, ketimbang dikasih orang gitu kan ya. Iya, jadi dari situ dulu deh pokoknya, bahagia. That's the first step ya. First step harus mencintai diri sendiri dulu, harus hargai diri sendiri dulu, bangun kepercayaan diri kalian dulu, dan coba untuk ciptakan goal-goal yang kecil-kecil dulu yang sekiranya bisa kamu capai. Jangan terlalu muluk-muluk dulu gitu, tapi jangan langsung tinggi gitu ya, nanti ketemu Tuhan. Benar. Jadi ya ini work on yourself dulu lah, meditasi atau kenali diri sendiri itu dulu deh. Kalau masalah cinta nggak usah khawatir lah, kalau masalah cinta nanti ketemu kok. Iya, udah waktunya, mau nggak mau ya. Iya, terus kalau jadi kalau kita bisa bawa diri sendiri dengan kepercayaan diri, dengan confidence, smart, tapi nanti juga akan menarik pasangan yang punya vibe yang sama kok. Iya, bener banget. Aku kerasa banget sih Kak, ketika aku sudah upgrade diri sama yang lama itu aku nggak masuk gitu, kayak yang I'm tired, terus udahan jadinya. Bukan karena benci dia, itu enggak sih? Emang kayak tidak sevisi udah beda aja gitu ya. Visinya udah beda gitu ya. Lifestyle-nya juga beda. Ya, jadi kan pasti nyarinya yang pasangan yang satu vibe kan, yang cocok. Terus kayak gitu, ya itu aja sih tipsnya. Itu doang? Itu aja. Itu aja udah berat ya? Itu aja udah berat sebenarnya kan. Jadi nggak usah terlalu fokus sama cowok kali ya. I mean, look, I'm saying this doesn't mean that aku bisa. Karena kan uang cowok, maksudnya kalau nggak love pasti kan uang gitu. Kalau nggak cinta pasti uang. Masalah orang kayaknya dua-duanya itu aja. Iya, bener. Nggak jauh dari itu aja nggak sih TikTokan itu. Iya, dan aku ngomong begini juga bukan berarti pada saat aku umur 20-an, pada saat aku belum nikah, waktu masih pacaran, aku udah bucin juga sebenarnya. Iya, gitu kan. Iya. Nah, makanya aku ngomong gini berdasarkan dari pengalaman gitu. I see. I need to learn. Nggak ada bagusnya atau nggak ada untungnya kita terlalu attach sama seseorang gitu, kayak just trust teman-teman yang bilang bisa berpikir secara rasional pada saat misalnya kita putus cinta atau mau move on gitu ya. Like I was like crazy, bucin banget gitu. Iya, karena kan tipe kakak achievement. Aku rasa kakak ini personality-nya tipe-tipe achievement. Iya, jadi kalau kehilangan seseorang kayaknya kok bisa sih, like why don't you should like me, like what the hell's wrong with you? You need to like me. Iya, padahal I see. Kayak gitu. Wah, relate, resonate. Right, pernah loh aku sampai rela dijadiin yang kedua, gila nggak? Oh my god, no. Yes. Itu limitku sih, aku walk away kalau itu. That's I know, I'm like oh my Secinta god. itu berarti ya. Sebego itu ya, oh my god. Oh my god. Nggak tahu bego atau nggak? Aku pikir lebih karena ya. You love selfish, too much. Selfish juga. Pada saat itu aku nggak tahu cara mengenali diri sendiri. Umur berapa tuh kalau boleh tahu? Umur my god, masih muda waktu itu, umur 20-an ya, 21, 22 kayak gitu-gitu deh. Oh, ya, no wonder. It's so young, and baru transisi remaja ke dewasa lah itu ya. Dan itu istilahnya kayak
ya cinta Aduh, pertama deh. aku juga chaotic banget lah Kak kalau umur segitu, kayak yang Right? I don't know myself. I don't know myself at all. Ini jadi kalau aku lihat ke belakang itu kayaknya kita lebih dikontrol sama ketakutan. Yeah, exactly. Ketakutan untuk sendiri, ketakutan like gagal, like terus gitu. apalagi tipe-tipe juga achievement. tinggi. Iya kan, selfishnya tinggi, maunya lu nggak bisa jauh dari I have to have you gitu kan. Iya bener banget. Oh my god, so relate. Dulu gitu loh, sekarang kayak ya udah mau pergi ya udah pergi. You want to stay, ayo. Sekarang gitu. Dulu kayak lu harus suka gue lo. Iya kan. Relate. Tipis-tipis sama ini, lu bucin apa emang selfish? Obsesif ya. Jadi selfish. So, selfishnya itu nggak tanpa kita sadari itu sebenarnya bisa merugikan kita gitu kan. Iya, kalau seandainya emang hubungannya nggak berhasil berarti ya udah move on. Tapi karena pada saat itu kita lebih hold on to our ego gitu ya, like I want you to be mine. Tapi kita ignoring semua permasalahan, jelas-jelas itu nggak cocok, jelas ada perbedaan di sini, fondasinya nggak sama, nggak gini, misinya nggak sama. Udah jelas-jelas chaotic. Iya, hold on to that ego so hard. Udah jelas-jelas nggak bagus buat mental health. Masih iya kan? juga stay. Masih juga stay. Oh my god, iya sulit sih kalau masih di karmic relationship itu. Ya aku ngerti sih, apalagi kalau masih muda gitu kan nggak bisa. Makanya pada saat itu memang lebih baik mendengar nasihat yang sekiranya rasional. Karena pada saat itu kita nggak bisa berpikir rasional kan, kalau putus cinta itu kita benar-benar nggak bisa kita berpikir rasional. Iya benar-benar. Logikanya kayak ketutup gitu ya. Ketutup, jadi nggak bisa. Kita pada saat itu adalah kita di stage yang tidak bisa mengambil keputusan, dari so obvious. Kita zaman itu kayaknya belum ngerti vibrasi energi. Level 200 ke bawah belum ngerti tuh. Iya, itu levelnya kita. You need to fix your level first. You need to fix your vibration first. You need to then you take decision. Karena pada saat itu you are obviously not capable of taking decision, so don't. Iya, aku juga ngerasa kalau lihat balik ke dulu ya, early 20 lah itu ya, itu juga kayak gitu. Maksudnya kalau aku udah ngerti level vibrasi, frekuensi, chakra, mungkin aku nggak sebutin itu gitu, kayak I don't wanna waste my time waktu itu. Tapi baru dikasih tahu sekarang. Tapi nggak apa-apa sih kalau kita pikir-pikir lagi, well that's part of the learning process juga. Iya, bener. Kan? Kalau nggak gitu kita nggak gini. Benar. Kalau nggak gitu, kalau nggak menghadapi semua masalah itu ya nggak belajar. Kalau nggak gitu kakak nggak jadi finance director US di US loh. Nasibnya gimana coba kalau ketemu pada saat itu? Oh my god. Mungkin masih tinggal di kota mana gitu di sini ya, beli cilok. Gitu. Beli cilok. Oh my god, this is so fun. This is really fun loh kak. Belajarnya sambil fun banget. Dan itu ya berarti untuk teman-teman yang, karena tema kita kan high value women, dan memang aku guestnya juga high value women, jadi ya sumbernya gitu ya. Ambil pelajarannya deh yang masih muda-muda. Kalau yang udah dewasa mungkin I don't know, referensi. Ya kalau yang udah dewasa enggak, sama aja sih sebenarnya, karena tingkat kedewasaan seseorang itu enggak bisa dinilai dari umur. Ada banyak juga yang udah married bertahun-tahun, but still Peter Pan ya. Tetap aja hubungannya yang benar-benar nggak bagus, toxic dan segala macam. Jadi iya, benar. Nggak ngaruh juga sih. Cuma memang biasanya prosesnya seperti itu. Tapi aku juga banyak kok teman-teman atau subscriber yang masih muda tapi udah so smart gitu lah. Kalau aku jiwa-jiwa tua ya. Iya, bukan jiwa tua, maksudnya udah wise banget gitu. Zaman-zaman sekarang banyak juga. Karena kalau aku pikir kayak aku waktu umur segitu I'm that strong gitu kan. Tapi banyak yang udah sekarang walaupun awake, masih muda tapi awake. Karena banyak awake secara spiritual ya kak. That's really Which amazing loh. Next time boleh lah kita ngebahas soal romance mo, cause I'm really curious. Hubungan ya? Yeah, that's another. Oh my god, yeah, another whole my story. Karena itu long journey pasti sih. Kalau tiba-tiba kayak dirimu, I know. Cowok pun pasti nggak kuat kak. I mean, not all. Most of the time pasti kamu dapetnya yang
scared of you or capek ngadepin karena ya biasanya kalau dari pola-pola yang aku lihat tipe-tipemu mirip-mirip tipe-tipeku, jadi mungkin relate ke situ. I don't know. Well, bisa cuma karena, tapi ya tergantung pasangan. Cuma kebetulan Dixon itu bener-bener bisa imbangi ya. Alpha male banget dia ya. Dia itu bener-bener, dia juga punya personality yang sangat-sangat kuat juga. Dia juga orangnya punya, kalau udah punya prinsip itu dia benar-benar berpegang teguh sama prinsipnya dia itu, dan dia benar-benar punya yang very 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 strong karakter juga. Makanya bisa juga, cocok gitu. Sama kakak ya. Jadi bisa cocok ya. Kalau enggak dia juga white flag, enggak kuat. Yeah, so I'm just lucky. Yeah. Tapi aku nyaksikan sih, pasangan yang banyak gitu ya, yang female-nya yang lebih punya karakter yang kuat dan nggak yang suaminya tuh yang lebih ke beta male gitu, kalem, yang nggak berhasil jadi hubungannya, jadi bener. Sekarang end up separate gitu kan, which is too bad. Tapi bener, minimal Sigma lah ya, karena tipeku juga Sigma sih, kayak dia harus tahu kapan dia bisa mimpin, tapi dia juga harus tahu kapan dia dengerin aku sih tipenya gitu. Sulit juga dapet. Karena gini loh, karena kita pada dasarnya, wanita itu pada dasarnya sebenarnya, kalau aku ya, I don't know orang lain. Kalau aku sih, aku pelajarin dari diriku, aku suka jadi strong woman, aku juga suka jadi leader, aku suka jadi fighter dan segala macam. Tapi tetap aja I need someone yang aku bisa, but at the end of the day I need someone that aku bisa rest on my head gitu kan ya, istilahnya. Bisa put on my hand, istilahnya kita cewek saking saja oke. At the end kita butuh gitu ya. Yes, maksudnya susah juga, maksudnya bukan financially, bukan I get you, tapi honey. Right? Yeah. Kita juga sebenarnya kita kegiatannya sibuk gini. Ada porsinya lah ya. Ada porsinya. At the end we need someone that can yang bisa make us feel kita safe. Ya. Feel that we are protected, feel that he's care for us, that he protect us, that he, kita juga butuh vibration itu dari seorang laki-laki atau dari seorang masculine pacar, energy suami. lah ya. Yes, we need that. Iya benar. Yin and yang. Iya kan, jadi buat kita whole. Kalau menurut aku that's make us whole gitu loh. Jadi memang ada bagian-bagigiannya. Okay, here's you are a leader in this area, Yuna, this. Tapi nggak bisa kalau kita juga mau proclaim that you are a strong woman, you leader, and I don't need a man. That's for me I'm not sure about that. It's like you lying to yourself. Bener. You think you don't need men, but you probably falling lonely juga, pasti ada perasaan, ada void juga di dalam hatinya pasti. Mungkin. Karena nggak ada ya. Iya. Nah, udah apa ya? Nature alamiah lah ya itu, maksudnya pasangan itu udah. Iya, maksudnya untuk create a new untuk create manusia baru aja kan dibutuhkan dua orang istilahnya, wanita dan perempuan untuk jadi hubungan antara wanita dan perempuan itu kalau menurut aku sacred banget, karena hubungan itu bisa menciptakan atau melahirkan manusia baru, istilahnya bukan manusia baru. Benar. So we need each other. Great. Okay, thank you so much ya Kak udah meluangkan waktunya, because I know you've been busy. No, thank you for having me. I'm glad I can share my experience with you and your listener. And definitely need to do the second part. Yeah, totally. Kita arrange lagi pokoknya. Thank you so much ya Kak udah di podcastku, dan pantengin terus Kesemsem Podcast bareng aku dan teman-teman aku biar gabut kamu lebih seru. Bye. Bye. Thank you for having me, Anika. Thank you so much. Sampai Kakak. Have a good night.